Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini masih diberikan umur, kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Mari undang teman-teman kita ke ruangan ini. Kita akan membahas dan membacakan lanjutan kitab Fadilah Amal. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semuanya. Sambil menunggu teman yang lainnya, mari kita membaca suratul Fatihah dan beberapa ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat rusuluhum ma fillahi syakkun fatiris samawati wal ardh yad'ukum liyaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirakum ila ajalin musamma. Qalu an antum illa basharum misluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una fa'tuna bisyaitanir mubin. Shadaqallahul azim. Kita sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina fatafat minul buduru mislu husnik ma ra'ayna. Qad ya wajah sururi anta syamsun anta badrun
ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab Fadilah Amal, di dalam bab sholat khusyuk, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, ketika malam perang Badar, aku melihat baginda Rasulullah sedang sholat dengan menangis di bawah pohon sepanjang malam hingga tiba waktu subuh. Banyak riwayat yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai beberapa orang. Salah satunya adalah orang yang meninggalkan kasurnya yang empuk dan istrinya yang cantik, kemudian menyibukkan dirinya dalam tahajud di malam musim dingin. Allah Subhanahu wa Ta'ala amat mencintai orang seperti ini dan bangga terhadapnya. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mengetahui yang gaib, tetapi karena ingin memuji hambanya, dia bertanya kepada malaikatnya, apakah yang mendorong hamba ini untuk bangun tahajud? Para malaikat menjawab, mereka mengharap kemurahan-Mu dan takut murka-Mu. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, bila demikian akan aku berikan apa yang mereka harapkan dan akan aku selamatkan mereka dari apa yang mereka takuti. Baginda Rasulullah SAW bersabda, tidak ada pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih melebihi taufik melaksanakan sholat 2 rakaat. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu luar biasanya keistimewaan sholat tahajud, sehingga kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang minta ampun pada saat saat tahajud kecuali pasti Allah ampuni. Apa saja yang diharapkan Allah akan beri. Begitulah keistimewaan pada sholat tahajud. Banyak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW bahwa para malaikat selalu sibuk beribadah. Sebuah hadis menerangkan ada segolongan malaikat yang senantiasa ruku terus, ada segolongan lagi yang senantiasa sujud terus, dan ada sebagian lain yang senantiasa berdiri terus sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kemuliaan dan kehormatan kepada orang mukmin dengan memberi 2 rakaat sholat yang di dalamnya terkandung berbagai ibadah para malaikat agar kita mendapatkan bagian dari setiap ibadah mereka. Ditambah dengan bacaan Al-Quran dalam sholat. Dengan demikian, jika sholat merupakan kumpulan ibadah para malaikat, maka dengan sholat tersebut kita akan mudah memperoleh sifat-sifat mereka, sifat-sifat malaikat. Oleh karena itu baginda Rasulullah SAW bersabda, ringankanlah perut dan punggungmu agar kamu mudah sholat. Dari kitab Jami'us Shogir. Sahabat-sahabat, supaya kita mendapatkan pahala sujudnya para malaikat, sujud rukunya para malaikat, berdirinya para malaikat, maka kita dirikan sholat, sehingga kita akan mendapatkan pahala para malaikat yang senantiasa ibadah kepada Allah, yang sujud sampai hari kiamat, yang beruku sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Ini sahabat-sahabat, ada 12.000 keutamaan dalam sholat. Yang pertama, ilmu. Ada 3 hal yang harus diperhatikan: mengetahui yang fardu,
rukun dan yang sunnah secara jelas. Jadi di dalam sholat itu mana wajib, rukun, mana sunnah. Jangan sampai tidak tahu mana rukun, mana sunnah. Nah, sehingga kalau misalkan rukun tidak dilakukan, maka sholatnya tidak sah. Maka dari itu kita wajib mencari ilmu mana rukun, mana sunnah. Nah, kalau sunnah tidak dilakukan, maka cuman rugi kita nggak melakukannya. Tapi kalau rukun tidak kita lakukan, kita batal sholat kita. Yang kedua, mengetahui jumlah fardu rukun dan sunnah dalam wudu dan sholat. Yang ketiga, mengetahui cara menghadapi tipu daya setan dalam sholat. Sebelum sholat, setan itu sebelum sholat kita, setan itu mengganggu kita supaya kita berat melakukan sholat, supaya kita malas melakukan sholat. Nah, tetapi kalau kita menang, kemudian wudhu, kemudian berdiri sholat, maka setan juga tidak berhenti. Kemudian setan membisikkan pada saat sholat supaya sholat kita tidak jadi pahala. Bagaimana caranya? Yang tadinya tidak ingat nyimpan kunci, pada saat sholat ingat kunci. Pada saat sebelum sholat kita tidak ingat nyimpan tas, pada saat sholat ingat tas. Nah, itu caranya setan supaya selama kita sholat kita membaca bacaan sholat, tetapi kita tidak ingat dan tidak paham apa yang dibaca dalam sholat. Sehingga kita sholat, kita nggak merasa dilihat oleh Allah. Maka sholat kita akan berkurang pahalanya. Kita sujud, kita nggak ingat apa yang dibaca dalam sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, yang artinya maha suci engkau ya Allah yang maha tinggi. Wa bihamdihi, dan aku memujimu. Nah, kita dengan hati yang penuh dengan keyakinan bahwa ketika membaca kalimat tersebut, bacaan tersebut, kita yakin, saya yakinnya bahwa Allah maha tinggi, kita maha lemah, kita sangat dangkal dan rendah. Ya. Kemudian pada saat kita sudah assalamualaikum, setan juga tidak berhenti. Nah, bagaimana kita supaya sholat kita yang sudah dapat pahala itu, pahalanya hancur? Bagaimana? Dibuat hati kita riya, bangga, kemudian menghina orang lain yang gak sholat. Apaan sholat kayak gitu? Gak sunnah, semuanya bid'ah, saya yang benar. Akhirnya apa? Pahala sholatnya hilang. Kenapa? Karena merasa hebat dengan ibadahnya. Orang lain jelek, diri kita merasa benar sendiri, merasa paling sunnah, merasa paling diterima sama Allah sholatnya, padahal belum tentu diterima, tetapi merasa diri paling hebat. Orang lain semuanya salah sholatnya, apalagi apaan, orang gak pernah sholat dia, nih aku nih sholat rajin. Nah, ini namanya menghilangkan pahala sholat kita. Hati-hati. Jadi si iblis ini, si setan ini tidak pernah berhenti supaya kita bagaimana kita sholat, tapi tidak dapat pahala sholat kita. Gimana lagi caranya? Tuh lihat tuh, ada orang sholatnya yang benar. Nah, kita nggak ingat Allah pada saat sholat, tetapi diingatkan oleh si setan itu ingin dipuji oleh manusia. Wah, hebat sholatnya, khusyuk. Nah, supaya dibilang khusyuk oleh manusia. Nah, kalau supaya dibilang khusyuk oleh Allah, itu bagus.
Tapi kalau ingin dibilang khusyuk oleh manusia, begitu tidak ada manusia yang lain, kita biasa-biasa saja sholatnya cepat. Tapi kalau ada orang lain, sholatnya dilama-lamain. Supaya apa? Supaya dikatakan khusyuk, tumanina. Wah, pas sholat sendiri, cepatnya bukan main kayak kereta ekspres. Nah, ini dia. Maka dari itu, tadi disebutkan bahwa sholat 2 rakaat minimal pada saat sholat tahajud itu lebih utama. Kenapa? Karena di situ tidak ada apa? Tidak ada yang melihat kecuali Allah dan para malaikatnya. Hanya ada kita dan Allah. Hanya ada aku dan Allah. Maka lebih latihan ikhlas itu pada saat kita sholat tahajud. Malam-malam tidak ada orang, hanya ada diri kita dan Allah saja. Maka latihan ikhlas itu pada saat sholat tahajud, insya Allah. Kalau lulus pada saat sholat tahajud, maka sholat-sholat yang lainnya nanti akan lebih mudah lulusnya. Karena setan ini benar-benar supaya puasa kita tidak mengandung pahala, sholat kita tidak mengandung pahala, sedekah kita nggak jadi pahala. Apa itu? Yang tidak karena Allah itu nggak jadi pahala. Karena sudah didapatkan di dunia. Oh, berarti nggak usah dilihat-lihatin sama orang. Bukan. Jadi ikhlas itu bukan berarti disembunyikan dari manusia. Bukan. Ikhlas itu bisa jadi diperlihatkan ke manusia, bisa jadi hatinya ikhlas. Karena Allah ikhlas itu. Disembunyikan, tapi kalau karena Allah disembunyikannya itu juga ikhlas. Contoh, disembunyiin, mau disembunyiin, nggak mau dilihatin sama orang, masukin uang ke kotak amal, takut dilihat ria sama orang, itu juga nggak ikhlas. Itu juga tidak ikhlas. Kenapa? Karena butuh penilaian makhluk. Takut disangka ikhlas, takut disangka ria, sembunyiin. Tapi niatnya dalam hati, kenapa disembunyiin? Kalau dilihatin sama orang, mau masukin 100.000, nanti disangka ria, sembunyiin. Nah, itu bukan karena Allah ternyata. Ya, boleh dibaca di dalam kitab Al-Hikam, mengenal Allah. Itu sepertinya kita sembunyi-sembunyi, tapi hati kita mengatakan, saya udah disembunyiin, berarti saya ikhlas ini. Karena tidak ada yang tahu sama orang. Karena kalau dikasih tahu orang-orang, kalau ketahuan, kelihatan orang, nanti takut disangka ria dong. Itu namanya tidak ikhlas. Bahkan bisa jadi yang ikhlas yang kayak gini. Ya Allah, dalam hati, ya Allah, saya punya uang 100.000, padahal uang itu cuma 110.000. Saya masukin, saya liatin kepada orang banyak dengan niat mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi, contoh buat orang lain. Saya yang biasa-biasa pakaiannya, kita masukin uang 100.000, niatnya ingin mendakwahkan sedekah. Ingin mendakwahkan bahwa orang yang biasa-biasa seperti kita sedekahnya 100.000. Nanti orang, kata orang-orang, saya uangnya punya 1.000.000. Dia padahal kita tahu uangnya sedikit. Orang nggak punya tapi mampu melakukan 100.000. Masa saya 10.000 padahal orang saya lebih kaya. Nah, gara-gara melihat kita 100.000 masukin, niatnya tapi di hati karena ngomongnya ke Allah, maka orang itu mengikuti apa yang kita lakukan. Yang masukinnya tadinya mau 10.000 jadi 300.000 gara-gara wasilahnya melihat kita sedekah 100.000. Jadi ikhlas dan tidak ikhlas tidak bisa dinilai oleh manusia. Ikhlas dan tidak ikhlas tidak bisa dinilai dari luar. Ikhlas ataupun ria tidak bisa dinilai karena sembunyi-sembunyi atau terang-terangan.
Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, infakkan atau keluarkan sedekahmu, sebagian hartamu di jalan Allah, baik itu sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Nah, jadi terang-terangan bisa ikhlas, bisa tidak ikhlas. Sembunyi-sembunyi juga bisa ikhlas, bisa tidak ikhlas. Tergantung niatnya dan hatinya kepada Allah nyambung atau tidak. Jadi kalau masih membutuhkan penilaian manusia, maka bisa jadi itu adalah kita sedang tidak ikhlas. Seperti itu sahabat. Baik sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mudah-mudahan, terima kasih Pak Zainal Arifin, Ibu Bunda Akbar, Ibu Lisna, waalaikumsalam dari Bandung, ada Ibu Riana, ada pada Pak Wanto, Pak Rustam Al Abu Nio, ada Bu Maimei, wassalamualaikum Kak Asep. Alhamdulillah bertemu lagi dalam Sehat Walafiat Probolinggo hadir. Alhamdulillah. Bu Marlini, ada Ibu Pak Lailatul Barokallah Bandung hadir. Ibu Fauzia Hanifah, Ibu Naila Sarah, Bu Haryuti Pinrang hadir, Ibu Linda. Kemudian ada Ibu Bia Sarah, Pak Budi, Bu Pur, Bu Lilawati. Kemudian ada Bu Nyai Manis, assalamualaikum Kang Asep Bruder. Anis Ngawi hadir, komen pertama, masya Allah, barakallah. Pak Adi, assalamualaikum Pak Asep, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi, mudah-mudahan senantiasa disehatkan, disembuhkan, dan sehat jiwanya, sehat jiwanya, sehat jiwanya, sehat raganya. Baik sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, maka sepanjang kita bangun, si setan itu selalu mengganggu kita supaya kita tidak dapat disukai sama Allah. Setan itu tidak suka kalau kita disukai Allah. Maka kita berusaha bagaimana supaya disukai Allah. Bu Rifa, Kang Asep, assalamualaikum. Banjarmasin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, biarin gak disukai sama setan, tapi disukai sama Allah. Karena setan iblis itu memang sudah divonis masuk neraka abadi selama-lamanya. Dan si setan iblis itu senantiasa tidak rela kalau kita masuk surga, tidak rela kalau kita zikir, tidak rela kalau kita sholawat, tidak rela kalau kita akur, tidak rela kalau kita baca Al-Quran, tidak rela itu iblis itu kalau kita menambah ilmu agama kita, tidak rela kalau kita sholat. Setan itu tidak rela kalau kita bangun malam kemudian sholat tahajud, sholat tobat, sholat hajat, sholat witir. Tidak suka dia. Dibikin berat, enakan tidur, ngapain kamu sholat, tidur aja udah enak. Nah, kita menang si setan apa menang diri kita? Kalau diri kita yang kalah, maka kita akan meneruskan tidurnya. Setan menang. Wah, setan berpoya-poya, berteriak-teriak, senang dia. Wah, si Fulan itu bodoh, kok mau-maunya dibohongin sama aku, padahal belum tentu besok ada waktu. Nah, maka kalau ada keinginan baik, keinginan buruk, itu pasti keinginan buruk dari setan. Keinginan baik dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ingin sholat malam itu dari Allah. Tidur lanjut itu dari setan. Milih mana? Ya, milih dari Allah. Kata Allah, silaturahmi lah, perbaiki persaudaraan, persahabatan. Kata setan, udah dia itu musuh kamu, musuhin aja dia. Saudaramu itu musuhin aja, bermusuhan aja. Nah, kita mengikuti ajaran Allah atau ajaran si setan. Kita perbaiki silaturahmi kita supaya disukai oleh Allah. Kata Allah, infakkan rizkimu sebagian untuk di jalan Allah. Kata si setan, enak aja,
Kamu kan yang capek nyari uang, peras keringat, banting tulang, masa mau diinfakkan ke orang lain? Enak aja. Nah, kita mau ngikutin Allah apa ngikutin setan? Ngikutin Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kamu rukunlah bersama suamimu, bersama istrimu, kemudian membangun rumah tangga yang baik sampai ke surganya. Kata setan, udahlah, suamimu itu marahin aja, istrimu itu marahin aja, itu udah pisah aja, pisah, cerai aja, cerai. Nah, kita milih siapa? Milih kata-kata setan apa milih kata-kata Allah? Milih kata-kata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu Ripa, Kang Asep, Assalamualaikum, Banjarmasin hadir. Pak Ibu Bunda Akbar, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu sahabat-sahabat, ketika kita sakit, kata Allah, bersabar, ikhtiar, doa, jadi pahala semuanya. Tapi kata setan, tuh kan, kamu sholat aja kok tetap aja sakit, gak usah sholat lagi, kata setan. Tuh kan, kamu berdoa kan terus mengerus supaya sembuh, tapi kenapa gak disembuhin? Makanya gak usah doa lagi sama Allah, kata si setan. Tuh kan, kamu sholat duha, sedekah, sholawat juga kamu gak dapat rezeki, berarti berhenti aja sholawatnya, kata setan. Kata Allah, teruslah kamu berbuat baik, beramal kebaikan, sholat, sholawat, tahajud, dan duha, lanjutkan, kata Allah. Karena aku senang kepada orang yang istiqomah, kata Allah. Kita ngikutin mana? Pastikan kita ngikutin Allah. Yang jelek-jelek itu adalah tuntunan setan, yang baik-baik itu adalah tuntunan Allah. Udah gitu aja. Pastikan kita ngikutin tuntunan Allah supaya masuk ke surganya Allah dengan rahmatnya. Jangan ngikutin yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, pasti itu ngikutin setan. Dan pasti itu ngajak ke neraka dunia dan neraka akhirat. Ya, harus yakin dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bu Pina, Assalamualaikum Kang Asep. Ya, betul banget apa yang Kang Asep bilang di kajian ini. Semoga hamba selalu istiqomah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dari bangun tidur sampai tidur lagi kita akan ada bertemu dengan dua, pikiran positif dan pikiran negatif, perasaan negatif dan perasaan positif. Selalu ada dua, yang mengajak kepada keburukan dan mengajak kepada kebaikan. Selalu, semua manusia. Karena sudah wataknya di dunia ini cuma ada dua pilihan, hak dan batil. Hak dari Allah, batil dari setan. Udah cuma itu. Nggak ada yang remeng-remeng. Nggak ada yang di tengah-tengah antara hak dan batil, nggak ada. Pasti pilih yang benar apa yang salah. Yang benar dari Allah, yang batil dari iblis. Udah gitu aja. Kita milih yang mana? Milih yang benar dari Allah. Selalu seperti itu. Ya. Kata Allah, makanlah secukupnya. Kata setan, ayo makan, mumpung banyak, mumpung ada makanan, mumpung enak makanannya, yang banyak, yang kenyang terus sampai kekenyangan. Maka itu adalah dibenci Allah, disukai setan. Nah, kita mau ngikutin Allah apa setan? Kang Dirman, Assalamualaikum, Kuningan menyimak Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, gunakan matamu untuk membaca dan menonton hal-hal yang baik. Kata setan, ini aja yang buruk-buruk nih, enak nih nonton yang gini-ginian nih, yang dosa nih. Nah, kita ngikutin Allah, pastikan. Setan ini selalu membuat kita terjerumus kepada kemunafikan, kefasikan, dan kekufuran. Pak
Alim. Assalamualaikum Bengkalis Riau hadir, sehat selalu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah jadi sahabat-sahabat, kita sudah jelas kita punya musuh yang nyata tapi tidak kelihatan. Siapa dia? Innahu fi dhalalim mubin. Dialah musuh yang nyata bagimu. Siapa? Setan. Setan itu siapa? Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan golongan manusia. Siapa dari golongan jin dan manusia itu yang dikatakan setan? Siapa saja yang mengajak kepada keburukan dan mencegah daripada kebaikan, yang menghalang-halangi kita berbuat baik, mau manusia mau jin, itu setan kata Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, mau guru kita kayak, mau profesor, mau ustadz, mau apapun, kalau mengajak kepada keburukan dan mencegah daripada kebaikan, maka itu setan. Bukan saya yang bilang, Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang selalu membisikkan ke dalam hati manusia, dialah setan. Minal, dari golongan, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Ibu Dewi Andriani, Pak Khairuddin, assalamualaikum, sehat selalu amin ya rabbal alamin. Ibu Helmineti, ada Ibu Dena, barakallah. Jadi kita nggak usah aneh, jangan bilang, wah saya kena guna-guna, apa sebabnya? Saya sekarang jadi malas baca Quran. Semua orang itu digoda oleh setan supaya malas baca Quran, walaupun nggak diguna-guna, walaupun nggak kena sihir. Kita ini digoda oleh setan supaya tidak mau baca Quran, supaya tidak mau dengerin murotal, supaya tidak mau dengerin tausiah, nasihat-nasihat baik. Ini saya kena guna-guna nih, kenapa emang? Tadinya saya rajin ke masjid, sekarang malas. Semua orang juga dibikin malas ke masjid. Siapa yang bikin? Setan. Wah, ini kena guna-guna. Emang kenapa? Saya jadi marah-marah terus ke suami. Tadinya baik saya itu. Si setan itu kepada keluarga yang rukun itu gak suka. Selalu membuat suami dan istri ini bertengkar. Senang dia. Dan paling senangnya si iblis itu kalau suami istri bercerai, itu senangnya bukan main, jingkrak. Bahkan dia akan diberikan hadiah penghargaan oleh pimpinan setan tersebut kalau berhasil membuat suami istri cerai. Bu Afnita Pekanbaru nyimak, Masya Allah. Jadi kita jangan menyalahkan apa-apa. Memang kita ini selalu digoda. Maka senantiasa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kapan? Kapan saja. Di masjid digoda, di pasar digoda, di rumah digoda, di mobil digoda, di jalan digoda oleh si setan itu. Karena apa? Kita nggak bisa melihat dia, dia bisa melihat kita. Bayangkan kalau kita perang atau main bola, tapi kita ditutup matanya, sedangkan lawan kita nggak ditutup matanya, dari tim kita ditutup matanya semuanya. Bayangkan gimana? Atau kita main tinju, sparring di ring,
Kemudian kita ditutup mata kita, sedangkan lawan kita nggak ditutup matanya. Dia bisa ngelihat kita nggak bisa ngelihat dia. Bisa ngebayangin nggak tuh kira-kira? Pros. Nah, kalau dia enak banget, cetel, aduh, kena terus kita. Nah, begitu cara berpikirnya. Jadi setan itu ngelihat kita, musuh kita ngelihat kita, tapi kita nggak bisa melihat dia. Makanya kita minta pertolongan dan perlindungan kepada Allah. Mau ke toilet, a'udzubika minal khubsi wal khobais. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan perempuan dan setan laki-laki. Kenapa? Karena kalau kita ke toilet, itu kalau laki-laki yang masuk, setan perempuan yang menggodanya. Baca di dalam sebuah hadis. Kalau kita perempuan masuk ke toilet, setan laki-laki yang menggodanya. Maka a'udzubika Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khobais. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Mau masuk ke pasar juga ada doanya supaya kita tidak terganggu oleh setan yang ada di pasar. Karena yang terbanyak setan mengganggunya kata Rasulullah di pasar dan di kamar kecil, di toilet. Maka jangan lama-lama di kamar mandi itu. Di kamar mandi bawa handphone, lama. Nah, karena ada tata cara. Jongkoknya ada tata caranya. Ya, cebok ada tata caranya. Supaya tidak diganggu setan. Suami istri mau hubungan suami istri ada doanya, ada tata caranya, diatur di dalam Islam ini diatur. Kalau kita berhubungan suami istri tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berlindung kepada Allah dari godaan setan, maka setan ikut melakukan apa yang kita lakukan. Coba baca di dalam berbagai macam kitab. Hadis-hadis Rasulullah menyampaikan, maka ada doanya. Mau makan, kita doa. Mau minum, kita doa. Supaya kalau makan tidak baca bismillah, maka makannya dibantuin setan. Kalau minum tidak baca bismillah, maka minumnya dibantuin setan. Begitu sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau kemana saja, di mana saja, kapan saja, sedang apa saja, kita berlindung kepada Allah. Berhubungan suami istri tidak baca bismillah, tidak baca ta'ud, maka akan dibantuin oleh dia, ikut-ikutan. Ayo gimana? Maka Islam ini diturunkan oleh Allah untuk berbagai macam sendi-sendi kehidupan, sahabat. Mau keluar rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku berserah diri kepadamu. La quwata illa billah. Aku tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali darimu. Bu Mariati, Ibu Cucu, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ingin mengambil hak orang lain, kok nggak dapat uang saya, mungkin harus yang haram, yang halal kan susah, mending yang haram. Kata siapa? Yang haram juga susah dan bahaya. Kalau kita ngambil punya orang, digebugin benjol kita, dapat dosa juga. Maka jangan salah, jangan percaya kalau ada yang mengatakan zaman sekarang ya nyari yang, jangankan nyari yang halal, yang haram aja susah. Jangan percaya. Itu kata-kata setan. Yang halal banyak dan dapat pahala, dan kita tidak diwajibkan untuk
mendapatkan hasil. Kita diwajibkan cuman ikhtiar. Hasilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu Lia baru kalau dari Jakarta. Betul ya? Dari Jakarta Timur ya? Nah, gitu sahabat-sahabat. Jadi jangan aneh kalau kita malas berbuat baik, jangan aneh. Karena si setan ini membuat kita malas. Dan kita harus lawan si setan itu. Dibikin malas, angkat kaki kita. Siapa itu ya? Nah, begitu sahabat-sahabat. Insya Allah mudah-mudahan kita semua, Ibu Ani Farida Barokallah, mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang dilindungi oleh Allah dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Apa sebab? Karena senantiasa setan itu menggoda, merayu kita. Yang baik menurut Allah, buruk menurut setan. Buruk menurut Allah, baik menurut setan. Kita mau ngikut siapa? Pastikan kita ngikut Allah. Karena hati nurani kita itu tahu mana yang baik, mana yang buruk, tahu. Tapi hawa nafsu kita sering ditunggangi dan dinaiki oleh si setan. Kapan menungganginya? Pada saat kita sedang marah, si setan senang. Maka akan ditunggangi kita. Maka pada saat marah-marah kita suka banting ini, banting itu, mukul ini, mukul itu. Tahu-tahu, kok nggak sadar saya mukul anak saya. Oh. Yang kedua, pada saat jatuh cinta, hati-hati. Pada saat jatuh cinta itu suka ditunggangi oleh setan. Makanya orang jatuh cinta nggak ada logikanya, nggak ada rasa malunya, nggak ada rasa takutnya. Kenapa? Ditunggangi oleh setan. Yang ketiga, orang yang sedang terlalu takut, terlalu panik juga ditunggangi oleh setan. Hati-hati. Yang keempat, orang yang terlalu gembira, euforia, itu pun ditunggangi oleh setan. Maka standar, ingat kepada Allah. Pada saat bahagia ingat ke Allah. Pada saat kita senang ingat ke Allah. Pada saat kita susah ingat ke Allah. Pada saat kita sakit ingat Allah. Pada saat kita sembuh ingat Allah. Supaya tidak ditunggangi oleh setan. Pada saat kita marah ingat Allah. Makanya pada saat kita marah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, seperti itu. Pak Atan, assalamualaikum Pak, maaf kalau ngambil barang almarhum tanpa izin dulu ahli waris, gimana hukumnya? Harus izin. Kalau bukan punya kita, pokoknya mau almarhum, mau masih ada, mau hidup, mau udah wafat, tetap kita harus minta izin kepada ahli warisnya. Ibu Ria Pekanbaru hadir, barokallah. Jadi sholat ini hal yang penting. Sholatnya akan sah kalau wudunya sah. Maaf, sholatnya akan sah kalau rukun sholatnya tercukupi. Sholatnya akan sah kalau wudunya betul. Wudunya betul kalau mandi besarnya betul. Mandi besarnya betul kalau misalkan ceboknya betul. Nah, kalau ceboknya ya udah salah, maka mandi besarnya salah, maka sholatnya wudunya salah, maka sholatnya khawatir tidak diterima juga. Maka wajib kita belajar wudu yang benar, cebok dari mulai cebok yang benar, jangan ada terciprat. Kemudian kalau belum tahu nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Wah, ini gimana yang kemarin-kemarin saya belum tahu, nggak apa-apa, Allah pemaaf, Allah pemaaf banget. Yang penting sekarang harus mencari tahu. Bagaimana sholat yang betul, rukun sholatnya, bagaimana wudunya, rukun wudunya, ya, bagaimana rukun dan sunnah wudunya gimana. Kemudian bagaimana cebok yang benar, sahabat-sahabat. Mudah-mudahan bagaimana mandi besar yang benar, mandi junub. Belajar. Banyak sekali sekarang untuk belajar bagaimana tata cara tersebut. Yang penting siapa sumbernya, harus dari ahlinya, ulama yang betul-betul. Mau dari YouTube juga nggak apa-apa, yang penting ulama benar, yang keilmuannya kompeten, jangan asal-asalan ngambil guru. Ya, kalau bagusnya sih langsung datang ke ada guru. Tapi kalau nggak ada sempat,
daripada tidak sama sekali. Di YouTube juga nggak apa-apa, tapi pastikan gurunya yang ahli. Kalau belajar fikih, ahli fikih. Kalau belajar tentang tauhid, ahli tauhid, ulamanya. Belajar tentang sejarah, ahli tarikh, ulamanya, jangan salah. Ya. Begitu sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Kita disehatkan lahir batin kita, orang tua kita mudah-mudahan disembuhkan, disehatkan, anak keturunan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ikhtiar kita, perdagangan kita, bisnis kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita terus tingkatkan ilmu kita dari berbagai macam guru. Banyakin guru kita. Jangan sampai guru cuma satu. Akhirnya apa? Ilmunya ya sedikit. Kalau 10 guru, 10 jenis ilmu. Nah, begitu. Banyakin guru kita, banyakin referensi kita, supaya enggak sedikit-sedikit bid'ah, enggak sedikit-sedikit mengharamkan orang lain, mengkafirkan orang lain, membid'ahkan orang lain, menyalahkan orang lain, menganggap dirinya paling baik, paling sunnah, paling hebat. Kasihan kita nanti takutnya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya sedang sama-sama berlomba-lomba di hadapan Allah. Siapa yang paling baik, yang menilai siapa? Allah. Tapi kalau yang hak dan yang batil jelas. Yang buruk dan yang baik itu jelas. Yang halal dan yang haram itu jelas. Kita sampaikan dengan cara yang benar, yang baik. Kita ajak mereka. Kita semuanya dai. Kita semuanya daiyah. Apa dai itu? Yang mengajak. Ada illallah, ada illallah. Kita ini semuanya yang ngajak kepada dekat ke Allah. Ngajak sholat, itu dai kita ini. Ngajak baca Al-Quran, dai. Ngajak sholawat, dai kita ini. Kemudian ngingetin orang yang berbuat maksiat, kita dai kita. Ya, ngajak kepada kebaikan dan mencegah daripada munkar. Nah, kalau tugasnya para ustadz, ya, para ulama itu ngajar dengan ilmunya yang luar biasa. Kalau kita bukan ustadz, bukan ulama, bukan kiai, bukan ajengan, apa? Ngajar. Kita dakwah. Tugas kita adalah dakwah. Dengan bisnis kita, dagang kita, jadi guru, jadi tenaga kesehatan, kita dakwah. Wajib kita dakwah itu. Ya. Kalau ngajar, tugasnya para ustadz, para ulama, para syekh, itu tugasnya beliau-beliau itu. Kalau kita, tugasnya dakwah, ngajak, sholat yuk, nah itu dakwah itu. Sholawat yuk, zikir yuk, jangan lupa zikir ya, jangan lupa sholawat ya, kita dakwah itu. Pahalanya 700.000 kali lipat, Masya Allah. Ibu Merit, Sinergi Barokallah, Bu Muslimah, Bu Yus Liana. Demikian, udah azan isya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.